Dika baru saja pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu tua, dengan cat yang mulai mengelupas, dan beberapa perabotan kayu yang berderit jika disentuh. Tapi harganya murah dan cukup nyaman untuk ditinggali sendiri. Malam itu, hujan turun dengan deras. Angin berdesir di luar, membuat ranting-ranting pohon mengetuk-ngetuk jendela. Dika duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya, ketika tiba-tiba telepon rumah berdering. Dika melirik ke arah telepon tua yang tergantung di dinding ruang tamu. Itu telepon model lama, masih dengan kabel melingkar. Dia tidak ingat pernah memberi nomor telepon rumah ini kepada siapapun. Dengan ragu, dia berdiri dan mengangkatnya. "Halo, Henning." Tapi samar-samar terdengar suara napas seseorang di ujung sana. "Dika, tolong aku." Suara seorang wanita, lirih, hampir seperti bisikan, tapi jelas menyebut namanya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Siapa ini? Bagaimana dia tahu namaku? Siapa ini? Tanya Dika, mencoba terdengar tenang. Sekali lagi, Henning. Lalu suara itu berbisik pelan. "Aku di bawah tanah." Dika langsung merinding. Dia menelan ludah dan tertawa kecil, mencoba menghilangkan rasa takutnya. Mungkin ini teman yang iseng. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, lantai di bawahnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah rumahnya. Dika buru-buru menutup telepon dan melangkah mundur. Dia ingat rumah ini punya ruang bawah tanah yang selalu terkunci sejak dia pindah. Pemilik sebelumnya memperingatkannya untuk tidak membuka pintu itu. Tapi sekarang ada sesuatu di sana. Dika menyalakan senter di ponselnya dan berjalan menuju lorong kecil di belakang dapur, tempat pintu ruang bawah tanah berada. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Pelan-pelan dia memutar kunci. Pintu itu terbuka dengan suara. Memperlihatkan tangga kayu tua yang mengarah ke bawah. Udara lembab dan bau tanah basah langsung menyergap hidungnya. Dengan senter, dia menerangi ruang bawah tanah itu. Awalnya hanya kegelapan, tapi lalu cahaya menangkap sesuatu. Sepasang tangan pucat menjulur dari tanah, mencengkram erat sebuah telepon tua. Dika nyaris menjatuhkan ponselnya. Tangannya berkeringat saat melihat tubuh yang terkubur itu perlahan bergerak. Jari-jari mayat itu mulai menggali, berusaha keluar dari tanah. Tiba-tiba telepon rumah di atas berdering lagi. Suaranya menggema, lebih keras, seakan berasal dari dalam kepala. Dika berdiri membeku di ambang pintu ruang bawah tanah. Matanya tak bisa lepas dari pemandangan mengerikan di hadapannya. Sepasang tangan pucat itu mencengkram erat sebuah telepon tua berwarna hitam. Jari-jarinya yang kurus dan kotor seolah menggali lebih dalam ke dalam tanah. Lalu telepon rumah di atas berdering lagi. Suara itu menggema di seluruh rumah, menusuk ke dalam telinganya. Namun yang membuat bulu kuduknya benar-benar berdiri adalah sesuatu yang lain.
telepon yang digenggam tangan di bawah tanah itu juga berdering. Dika tersentak mundur, napasnya memburu. Bagaimana mungkin dua telepon itu berdering bersamaan? Tangan pucat itu mulai bergerak. Perlahan, sesuatu dari dalam tanah mulai naik ke permukaan. Dika melihat sekilas kulit wajah yang membusuk, rambut panjang kusut yang tertutupi tanah, dan mata kosong yang tiba-tiba membuka dan menatapnya langsung. Dika, suara serak itu bergema, terdengar dari dua tempat sekaligus, dari telepon di atas dan dari mulut mayat di bawah. Dika menjerit, menjatuhkan ponselnya, lalu berbalik dan berlari naik. Langkah kakinya berdetum di atas lantai kayu tua. Namun, ketika hampir sampai di ruang tamu, telepon rumahnya masih terus berdering. Dia hampir tidak bisa bernapas. Dengan tangan gemetar, dia meraih gagang telepon dan mengangkatnya. "Halo?" teriaknya. Suaranya dipenuhi kepanikan. Namun kemudian, suara itu kembali terdengar. Serak lambat tetapi penuh kepastian. "Kau sudah membukanya. Sekarang aku bisa keluar." Lalu telinganya menangkap suara langkah kaki dari ruang bawah tanah. Sesuatu sedang menaiki tangga. Dika membanting teleponnya dan berlari ke pintu depan. Tangannya panik mencoba memutar knop, tapi pintu tidak bisa dibuka. Suara itu terdengar di belakangnya. Langkah kaki semakin dekat. Dengan tubuh gemetar, Dika memalingkan wajahnya, dan yang terakhir kali dia lihat sebelum semuanya gelap adalah sepasang tangan pucat yang kini sudah berada di tepat bahunya. Keesokan paginya, tetangga Dika yang curiga karena mendengar suara gaduh semalam akhirnya mencoba masuk ke dalam rumah itu. Mereka menemukan telepon rumah masih menggantung di tempatnya, bergoyang pelan seperti baru saja digunakan. Namun Dika, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Satu-satunya yang tersisa hanyalah jejak tanah basah di lantai yang mengarah dari ruang bawah tanah keluar pintu. Terima kasih, salam layar motivasi.